Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini di cuaca yang kurang baik kita masih diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kebaikan bagi kita yang berada di sini. Bukan berarti orang yang tidak berada di sini Allah tidak menginginkan kebaikan, tidak demikian maknanya. Ya, akan tetapi barang siapa yang Allah mudahkan perjalanannya menuju majelis ilmu, maka Allah menginginkan kebaikan padanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Kemudian di hadis yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, ya, setidaknya duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada qudwatul hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-26. Al-haditsus sadis wal 20. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams ta'tilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Kullu sulam minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu fihi syams." Setiap sendi manusia diharuskan baginya sedekah di setiap harinya, ya, atau dianjurkan untuk bersedekah setiap hari sejumlah sendi yang ada pada manusia, ya. Dan sendi manusia itu jumlahnya sekitar 360 jumlahnya, ya. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Mendamaikan atau berbuat adil di antara dua orang yang sedang berselisih itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraan atau mengangkat barangnya, ya, ke atas kendaraan atau membantu orang lain itu merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang menuju tempat salatnya adalah sedekah. Wa tumitul adza an tariqi shadaqah, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan juga merupakan sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin, hadis ini sangat luar biasa, ya. Qauluhu kullu sulam minan nasi, perkataan Rasulullah SAW, di setiap sendi manusia, ya, hiya al-mifsal, ya, sulama yaitu mifsal, yaitu sendi, ya.
Nabi SAW mengabarkan berapa jumlah sendi yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap anak Adam. Ja'a fil hadithi anna Nabi SAW qala, dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, fil insani 360 mifsal. Setiap manusia memiliki 360 sendi. Minha ma huwa kabir wa minha ma huwa saghir. Ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang besar atau panjang. Ya. Nah, ini harus dikeluarkan sedekah kata Rasul, ya. Karena Rasul mengatakan, ya, kullu salamin nasi alaihi shadaqah. Setiap sendinya manusia itu harus dikeluarkan sedekah. Sementara jumlah sendi manusia ini ada 360. Berarti seorang itu harus mengeluarkan sedekah tiap hari sebanyak 360. Ya, itu bisa bayangkan. Ya, siapa yang mampu? Makanya para sahabat ketika dia mendengarkan hadis ini, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man yutiqu dzalik?" Ya Rasulullah, siapa yang bisa seperti itu? Ya, siapa yang bisa bersedekah 360 kali setiap hari? Ya. Antum bayangkan keluarkan 360 sedekah. Antum kasih orang miskin, kasih ini, antum hitung tiap pemberian itu sampai 360 kali. Ya, bahkan orang kaya pun mengalami kesulitan. Ya. Makanya di sini Rasul mengabarkan bahwa sedekah tidak hanya dengan memberikan harta. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, ya. Membantu dua orang yang sedang berselisih atau mendamaikan atau berlaku adil di antara keduanya agar mereka menjadi baik kembali, itu merupakan sedekah. Wa tu'inu rajula, membantu seorang, ya, baik dalam hal mengangkat barangnya, membantu dia naik kendaraan atau dalam hal lainnya, urusan dunia, ya, maupun urusan akhirat. Selama itu pertolongan yang baik, itu merupakan sedekah. Ya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Ya. Dan perjalanan seorang hamba menuju masjid juga merupakan sedekah. Ya. Makanya di sini ada sebuah hadis yang juga sama, ya. Bagaimana cara seorang bisa bersedekah 360 kali? Maka di sini Rasul mengabarkan, ya, dalam hadis, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pada pagi hari diwajibkan bagi setiap kalian untuk bersedekah sejumlah sendi yang ada, berarti 360 kali. Kemudian Rasul lanjutkan, fakullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih, ya, perkataan subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap perkataan tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap perkataan tahlil, ya, merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir merupakan sedekah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah, ya, mengajak pada yang baik, mencegah dari yang mungkar merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. 360 sedekah tadi bisa kita bayar hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Ini, ya. Makanya ini sebagaimana mengatakan wajib seorang itu, ya, untuk berbuat baik atau melakukan sholat duha supaya tadi ini 360 kewajiban bersedekah ini gugur. Ya. Salah satunya dengan sholat duha. Ya. Sholat duha ini adalah sholat yang dilakukan, ya, di awal waktunya itu, ya, kurang lebih kata para ulama 15 menit ketika terbit. Ya, Pak Yudi, 15 menit ketika terbit. Kalau di Masjid Al-Azhar itu ada tulisan terbit pagi itu. Ya, itu jangan sholat dulu, tunggu 15 menit setelahnya. Ya, 13 sampai 15 menit. Itu seketika matahari setinggi 1 tombak atau 2 meter kata Syekh Albani. Maka itu boleh kita lakukan sholat duha. Sholat duha di awal waktu ini namanya syuruk. Ya, makanya sholat duha dengan sholat syuruk ini sama. Hanya saja dia sholat yang dilakukan di awal waktu. Maka bagus sekali kalau ada ikhwan yang bisa setelah sholat subuh dia zikir pagi, niatkan i'tikaf. Ya, ini yang kebanyakan kita lupa. Pagi setelah sholat subuh, kalau antum mau berzikir, niatkan dulu i'tikaf supaya antum mengumpulkan seluruh pahala, termasuk pahala i'tikaf. Terus zikir pagi.
Setelah zikir pagi, ya, kalau masih ada waktu mungkin bisa baca Al-Quran, ya, atau antum bisa baca buku-buku agama, baca kitab, ya. Terus sampai menunggu waktu syuruk. Ya, waktu terbit tadi terus 12 menit antum sholat. Nah, ini utamanya luar biasa. Ya. Meskipun pendapatnya dilemahkan juga, ya, seperti pahala haji dan umroh, sebagian ulama melemahkan. Ya, tindakannya ada sunnahnya, tapi fadilah yang dijelaskan seperti pahala haji dan umroh itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Namun terlepas dari itu, fadilahnya sangat banyak. Ya. Ini sholat duha. Apakah sholat duha ini ada batasannya? Sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah membatasi 8 rakaat. 8 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika terjadi Fathul Makkah, beliau hanya sholat 8 rakaat. Ya. Dan ini disaksikan oleh para sahabat, sehingga mereka berdalil bahwa sholat duha hanya 8 rakaat batasnya. Sebagian ulama lagi mengatakan 12 rakaat maksimalnya. Maksimalnya 12 rakaat. Namun pendapat yang rajih, sholat duha tidak memiliki batasan. Ya, hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah. Ya, beliau mengabarkan bahwa Rasul SAW, ya, sholat duha 4 rakaat dan beliau menambahkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ya. Nah, ini menjadi dalil bahwa sholat duha itu tidak ada batasan rakaat. Orang mau sholat 40 rakaat kalau dia mampu silakan, boleh. Ya. Kapan batas akhir sholat duha? Batas akhir sholat duha yaitu 15 menit sebelum masuk zuhur. Ya, 15 menit sebelum masuk zuhur. Ini pendapat yang rajih. Ya, ada yang bilang jam 11. Wallahu a'lam. Yang paling rajih 15 menit sebelum masuk zuhur. Jadi kalau zuhur diwaktu itu 12 lewat 20, 12 lewat 20, berarti jam 12 itu masih bisa kita sholat duha. Sampai 12 lewat 5 menit masih boleh kita sholat duha. Tergantung jam berapa waktu zuhur itu masuk. Ini sholat duha, tidak ada batasan, boleh seorang melakukan sholat duha. Ya. Kemudian faedah yang dapat kita petik dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan keutamaan mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ya, tadi di dalam kalimat wa tu'inu rajula la ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, mendamaikan atau berbuat adil di antara dua orang yang berselisih merupakan sedekah. Dan banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil atau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ya, di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9. Ya, kalau Ta'ala fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Adil itu waktu syai' fi mawdihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sama rata, ya. Ini berbeda antara adil dan sama rata. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian diantaranya lagi, ya, surat Al-Maidah ayat ke-42. Allah SWT firman, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika kamu memutuskan suatu perkara, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Banyak sekali faedah yang dapat kita petik. Ya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, yaitu dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita. Ya, karena melakukan seperti ini termasuk sedekah. Ya, seluruh kebaikan. Ya, bahkan Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah, apapun kebaikan itu. Di dalam hadis ini dicontohkan wa tu'inu rajula fi dabbatihi, engkau membantu seorang, ya, di dalam menaiki kendaraannya, wa tahmiluhu 'alaiha, atau mengangkat barang ke atas kendaraannya. Ini hanya contoh, ya. Antum berbuat kebaikan apapun itu, ya, apapun, membantu orang nyebrang, ya, apapun, meminjamkan seorang sandal, seluruh kebaikan tidak terbatas. Ya, makanya Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau menyepelekan sedekah sekecil apapun, meskipun hanya sekedar, ya, memberikan wajah yang tersenyum di hadapan saudara kita, tersenyum. Ya, dalam hadis lain yang mengatakan tabassumuka
fi wajhi akhika laka sadaqah. Tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Ya, maka jangan bermuka masam. Ya, sesama ikhwan itu harus senyum. Ya, bukan hanya sesama salafi. Termasuk teman-teman yang beda madhaj, ya, beda faham, tersenyum. Bahkan ya, banyak maaf, ini tidak hanya khusus untuk orang Islam. Termasuk kepada teman-teman kita yang non-muslim, selama dia itu baik, tidak memiliki permusuhan, apalagi satpam di masjid misalnya, senyum, sedekah. Allah menilai kebaikan yang kita lakukan. Ya. Ya, ini hadis ada dari Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari saudaranya di antara kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat kelak. Ya. Teman ada kesulitan, antum tolong. Ya. Teman ada kesulitan, antum bantu. Mungkin kurang dana untuk menyekolahkan anak, antum bantu. Nanti di akhir Allah hilangkan satu kesulitan antum. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa memberikan kemudahan, ya, orang yang kesulitan, ini maksudnya orang yang berhutang, ya, maka Allah akan memberikan kemudahannya, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, misalnya ada teman hutang gantung, ya, dia tidak mau bayar, janjinya bulan depan, ya sudah, kalau belum ada uang nanti saja. Terus, wah kasihan orang ini, ya sudah, gak usah dibayar, sudah saya ikhlaskan. Ini maksudnya, ya, menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia. Allah akan membantu kita di akhir kelak. Ya. Kemudian hadis ini juga faedah lainnya yaitu memberikan motivasi, ya, untuk kita senantiasa berkata yang baik. Ya, dan mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik merupakan sedekah. Kalimat yang baik di sini, ya, baik itu baik dalam zatnya. Contohnya tadi tasbih, takbir, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, ini baik dalam zatnya atau baik dari segi niatnya, ya, menasihati saudara kita, berbicara dengan lembut, dengan tutur kata yang baik, ini maksudnya kalimat yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Fussilat ayat ke-33, qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, ya, mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maksudnya di sini adalah sebaik-baik perkataan baik dari dalam hadis, yaitu mengajak orang ke jalan Allah. Ya, dan sebaik-baik ma'ruf adalah tauhid, mengajak orang ke jalan tauhid. Ya. Termasuk menasihati saudara kita yang masih terjerumus dalam syirik wal khurafat wal bidah, ya. Ada yang masih mempercayai syirik-syirik, antum nasihati. Ini tidak benar, ini syirik, ini khurafat, ya. Atau masih terjerumus dalam bidah, antum nasihati. Yang sunnahnya seperti ini, tentu dengan cara yang baik, ya. Ini tidak ada yang lebih baik daripada ini, ya. Dan semungkar-mungkar perkara adalah syirik. Kalau tadi sema'ruf-ma'ruf suatu perkara adalah tauhid, dan semungkar-mungkar perkara adalah syirik. Ya. Dan ada sekali, ya, banyak sekali keutamaan bagi orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada jalan kebaikan. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan. Contoh, ya, contoh. Saudara antum wudunya masih salah. Wudunya masih salah. 3 lembar, ya. Kita membasuh kepala 3 lembar saja. Telinga antum nasihat. Akhi, yang benar wudunya seperti ini. Antum ajar. Ya, antum ajar yang benar. Dia lakukan wudu tadi sesuai dengan apa yang antum ajarkan kepadanya, antum mendapatkan pahala wudu sebagaimana dia mendapatkan pahala wudu tadi, tanpa mengurangi pahala antum, tanpa mengurangi pahalanya dia.
Maka jangan meremehkan ya nasihat sekecil apapun. Bahkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, Rasulullah SAW bersabda ya, la an yahdiyallahu laka biha la an yahdiyallahu laka bika rajulan wahidan ya khairun laka min khumrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui lisanmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah yang mahal. Ya. Unta merah dulu itu mahal sekali. Di zaman Nabi, harta paling berharga itu adalah unta merah. Itu kendaraan yang paling mahal. Ya, bukan mobil, karena belum ada mobil, bukan pesawat. Kalau sekarang apa kendaraan paling mahal? Apa sesuatu yang paling mahal yang ada di dunia? Itulah dia. Ya. Mungkin mobil Lamborghini misalnya, tapi itu pun masih ada yang lebih mahal. Pesawat pribadi misalnya, itu lebih utama engkau ya menasihati seorang dan dia melakukan apa yang kau nasihati. Dia mendapatkan petunjuk melalui lisanmu, itu jauh lebih baik daripada ya kendaraan yang paling mahal atau barang yang paling berharga. Itu lebih utama. Ya. Dan ini ada satu ya tentang tadi bahwa prioritas dakwah adalah dakwah tauhid. Ya. Prioritas dakwah adalah dakwah tauhid. Ya. Allah SWT firman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah. Ya, menyampaikan kepada umat hanya beribadah kepada Allah, mengesahkan ibadah, mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut-taghut. Ya. Apa itu taghut? Taghut ya segala sesuatu yang membuat seseorang melampaui batasan dirinya, baik untuk ditaati ya atau diibadahi. Ya. Contoh taghut itu yang pertama adalah iblis laknatullah. Ya. Iblis laknatullah. Kenapa? Karena dia memerintahkan manusia untuk mentaatinya. Ya. Kita tidak disuruh untuk beribadah kepada Allah, disuruh menyembah batu, menyembah pohon, atau menyembah dirinya. Ya, makanya ada agama satanis, ya, penyembah setan. Ada. Berarti setan iblis ini masuk dalam kategori taghut. Ya, yang kedua taghut itu siapa? Ya, orang-orang yang diibadahi dan dia ridha kepada peribadahan tersebut. Contohnya Fir'aun laknatullah. Ya, wa ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan kepada umatnya ketika itu, kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Dia merintahkan untuk mengibadahi dirinya, maka dia taghut. Apakah Nabi Isa AS masuk dalam kategori taghut? Jawabannya tidak. Kenapa? Nabi Isa diibadahi, ya, diangkat jadi Tuhan, tapi beliau berlepas diri dari umat-umat yang menyembah kepadanya. Ya, makanya dalam suatu ayat Allah SWT berfirman, ya, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Isa alaihissalam nanti hari kiamat, hari persidangan, wahai Isa, apakah engkau bilang kepada orang-orang itu, jadikan saya dengan ibu saya Maryam, ya, jadikan aku dan ibuku Maryam sebagai Tuhan selain Allah, sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya, Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya, maha suci engkau. Ya, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin, tidak layak bagiku untuk berbicara sesuatu hal yang aku tidak punya hak terhadapnya. Tidak mungkin aku bilang kepada orang yang menyembah kepada aku, ya Allah. Nabi Isa berlepas diri kepada orang-orang yang menyembah dirinya nanti. Ya. Nah, ini tidak termasuk taghut. Kemudian contoh taghut berikutnya adalah para dukun, kuhan, ya, kahin yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ini juga masuk dalam kategori taghut. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang tahu perkara gaib di bumi dan di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi para dukun mengklaim dirinya bisa tahu perkara gaib. Maka mereka ini masuk dalam kategori taghut. Kemudian yang terakhir ada taghut, ya,
Tauhid yang terakhir ini yang banyak terjadi salah penafsiran. Makanya banyak golongan Khawarij, yaitu mereka yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Ini masuk dalam kategori tauhid. Tapi apakah kita semua ini tauhid? Apakah para aparat ini tauhid? Ini yang menjadi dinding pemisah antara Ahlussunnah wal Jamaah Salafi dengan Khawarij. Kalau ibadahnya sama kita dengan teman-teman Jamaah Islamiyah, Ansar Tauhid, ibadahnya sama kita. Ya, mereka tidak kunut, tidak isbal, janggut pelihara, ya, semuanya sama, ibadah kita sama semua. Sama semua. Zikir pagi petang semua sama. Hanya saja ini ya pembedanya di sini. Mereka menganggap seluruh yang tidak berhukum dengan hukum Allah tauhid. Ya, termasuk para polisi, para tentara tauhid, presiden dan sebagainya tauhid. Tapi Ahlussunnah mengatakan ya, fihi tafsil, ada perincian. Kalau orang yang berhukum dengan hukum Allah, dia ridho dengan hukum tersebut dan dia menganggap bahwa hukum-hukum tersebut lebih baik daripada hukumnya Allah dan Rasulnya, maka dia tauhid. Ya, dan itu pun butuh perincian, tidak langsung dihukumi. Ya, misalnya ada politisi agama Islam di TV One, dia berbicara, ya, mengagung-agungkan demokrasi misalnya, padahal dia seorang Muslim, dia mengagungkan demokrasi. Oh, demokrasi Indonesia luar biasa, demokrasi terpimpin begini luar biasa, memuji sistem demokrasi, ya, memuji sistem demokrasi. Tidak bisa langsung kita hukumi dia tahu. Kenapa? Karena tadi bisa jadi orang ini ada uzur syar'i, dia bodoh, dia belum pelajari tentang ini. Makanya ada perinciannya lagi. Tapi kalau ada ulama sekolah di Saudi sampai S3 misalnya, yang sudah jelas-jelas dia melewati bab-bab seperti ini, dia menguasai, terus dia berbicara di hadapan publik, ya, bahwa hukum demokrasi lebih baik daripada hukum khilafah, hukum Rasulullah itu tidak dipakai lagi, sudah kuno dan sebagainya. Yang seperti ini mungkin bisa jatuh hujah kepadanya. Tapi kalau orang masyarakat awam yang belum belajar, tidak bisa kita hukumi, ya. Maka oleh karena itu penafsiran ayat, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang sering digunakan oleh Khawarij, oleh Jamaah Islamiyah, Ansar Tauhid, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Ya. Ayat ini ma'ruf di kalangan mereka. Ya. Kenapa? Karena saya pernah di Hizbut Tahrir kurang lebih 2 tahun. Ya, dulu kami bersama dengan Profesor Usman, kami sering mengantar Felix Show. Saya dulu sebelum belajar di NU, Hizbut Tahrir dulu, lama belajar. Ayat ini kita hafali semua karena sering diulang-ulang. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Ini ayat yang sering digunakan oleh Khawarij. Jadi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Padahal penafsiran Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Imam Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, ya, kufrun duna kufrin. Kufur kecil, kufur yang tidak keluar, ya, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini yang dimaksud. Ya. Tidak seperti penafsiran Khawarij. Ya. Ya, kemudian faedah berikutnya, ya, keutamaan berjalan ke masjid. Ya, masya Allah, ya, yang pergi ke masjid jalan kaki, pahalanya luar biasa. Ya, meskipun kami sendiri pribadi masih sering pakai motor. Ya, ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk berjalan kaki menuju masjid. Ya, ada seorang sahabat, ya, bertanya, ya, menjelaskan, ya, dulu ada seorang yang tidak diketahui lagi rumahnya paling jauh kecuali dia. Ya, dia tidak pernah luput dari sholat, selalu datang berjamaah di masjid. Lalu ada yang berkata, ya, bagaimana kalau kamu beli unta saja, ya, untuk pergi ke masjid supaya tidak jalan jauh? Maka sahabat tadi menjawab, ya, aku tidaklah senang jika rumahku berada di samping masjid. Aku yang dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, qad jama Allahu laka dzalika kullah. Ya. Sungguh Allah telah mencatat bagimu kebaikan seluruhnya. Ya, maka namun ada khilaf, ya, atau ada penjelasan para ulama. Contohnya seorang tinggal di sebelah Al-Azhar, ya, rumahnya di toko Mustika, ya.
Apakah lebih baik dia pergi di suatu karena jauh biar dapat pahala tadi? Ya. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk pergi ke masjid terdekat. Ya sudah, kadarnya dia dari muslim ke masjid pahalanya alasan. Ya. Jangan lagi dia pergi sampai di Baitul Ridwan sana jalan. Akhirnya meninggalkan Masjid Al-Azhar, tidak. Tapi dianjurkan menuju ke masjid terdekat. Ya, ini. Kemudian faedah berikutnya yaitu keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Nah, ini bisa dilihat dari hadis Rasulullah SAW, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Menghilangkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Ya. Ya, Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ya 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, dan malu merupakan sebagian dari keimanan. Ini kata Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian ada hadis lain ya yang sangat ya perlu untuk kita perhatikan ya. Dari Abu Barzah Al-Aslami ia berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amal yang bisa aku amalkan." Dia meminta wasiat kepada Nabi Allah, "Ya Rasul, berikan aku wasiat amalan yang bisa aku kerjakan." Maka Rasul bersabda kepadanya, "Amitil adza 'anit tariqi fa innahu laka shadaqah." Ya, singkirkanlah gangguan dari jalan karena itu merupakan sedekah. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat mulia, ya. Marra rajulun bi ghusni syajarah ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Ya. Ada seorang laki berjalan melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan. Jadi ada ranting menutupi jalan. Maka dia berkata dalam dirinya, demi Allah, aku akan menyingkirkan ranting ini agar kaum muslimin tidak merasa terganggu dengannya. Maka karena potong ranting tadi, menyingkirkan ranting tadi, apa kata Rasul? Ya, dia pun dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan jauh-jauh kasih minum anjing. Jangan jauh-jauh ya membahas tentang hadis pelacur, kasih minum anjing masuk surga. Ya. Menyingkirkan ranting saja bisa masuk surga. Ya, jadi tidak perlu cari anjing yang haus terus untuk bawa air. Karena ada hadis kasih minum anjing masuk surga. Tidak perlu. Ya, banyak sekali hadis-hadis itu yang memudahkan kita masuk surga. Termasuk ini tadi. Ada batu di jalan, kamu sikirkan. Niatkan agar kaum muslimin atau orang lain di situ tidak terganggu atau mendapatkan pahala. Bisa jadi dengan amalan kecil tadi atau dihantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu amalan mana yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak saya bertanya. Satu ada Al-Qur'an saya siapkan. Ya. Ya. Apa itu tauhid? Ambil yang bisa. Silakan beserta contoh-contohnya. Silakan Pak Yudi. Tauhid itu sesembah selain Allah. Contohnya iblis, setan. Yang kedua, manusia yang ridho disembah. Yang ketiga dukun. Yang keempat berhukum selain hukum Allah. Itu perincian. Ya. Ya, benar ya, tapi ada kurang sedikit. Ya. Tidak setiap yang diibadahi selain Allah, tapi segala sesuatu yang membuat seseorang melampaui batasan dirinya. Baik itu diibadahi atau dituruti, ya, atau diikuti. Seandainya ada seorang membuat syariat baru, dia mengatakan ini benar, kemudian orang-orang mengikutinya, dia adalah tauhid, meskipun dia tidak disembah. Ya, tapi benar. Silakan Pak.